ya, semuanya bisa dengan bahasa Inggris ini. Oleh karena itu ya, kalian ayo yang belum masuk PBI, pengen kuliah jangan ragu, kalian bisa jadi international person. Oke? Ayo, PBI Unisla, solusi pendidikan masa depan. Selamat datang dalam program TTP, Tanya-Tanya Prodi Universitas Islam Lamongan. Oke, perkenalkan, saya Mukhtarul Anam. Saya dosen dari PBI Pendidikan Bahasa Inggris. Saya alhamdulillah sudah bergabung di PBI ini. Saya dulunya alumni Pendidikan Bahasa Inggris dan hari ini saya bisa menjadi salah satu bagian dari dosen di PBI Unisla. Untuk perkembangan prodi PBI Unisla, yang pertama PBI Unisla sudah mengikuti program-program pemerintah, contoh MPKM. Di prodi ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, kemudian dosen-dosennya juga berkualitas, beberapa dosen sudah S3 dan mau S3. Selanjutnya untuk tingkat akreditasinya sudah akreditasi B. Untuk keunggulannya di prodi PBI ini dari sisi mahasiswa ya, keunggulan dari sisi mahasiswa itu yang pertama, mahasiswa ini dilatih banyak hal. It's not only about English, it's not only about speaking ya, but there are many kinds. Ada banyak yang dilatih untuk apa? Mahasiswa ini ya. Itu yang pertama, kalau speaking otomatis ya, tentang bahasa Inggris itu sudah jelas. Yang kedua, gimana mahasiswa itu berani dengan public speaking, berani ngomong secara langsung ya. Selanjutnya mahasiswa juga disiapkan untuk micro teaching, biar ke depan para mahasiswa ini bisa menjadi guru-guru yang capable, guru-guru yang mempunyai skill ya yang bagus dan nanti siap untuk menjadi pengajar yang profesional. Belajarnya banyak ya, jadi di situ bisa belajar bahasa Inggris secara khusus ya, belajar the technique how to speak English well, how to learn about grammar, and then about public speaking. Mahasiswa kita ajari tentang public speaking supaya nanti berani ya, karena jadi guru itu harus berani menghadapi siswanya, jangan sampai nanti juga takut ya kan. Makanya itu kita bekali dengan public speaking. Kita ajari juga dengan practice teaching, kita ajari juga nanti tentang translator, biar nanti mahasiswa nanti siap untuk jadi apapun ketika mereka sudah lulus. Oke, untuk ciri khas mata pelajaran ya, itu kita ajari tentang folklore ya, atau lebih ke local wisdom ya. Ini beberapa matkul kita arahkan supaya nanti yang pertama mahasiswa nanti bisa memahami lingkungan dengan baik, yang pada akhirnya nanti bisa mempraktekkan bahasa Inggris sesuai dengan kondisi yang ada. For example, di mata kuliah tourism, mereka disuruh untuk menggali potensi-potensi wisata di daerah Lamongan dan sekitarnya. Mereka diminta untuk membuat satu vlog dengan berbahasa Inggris ya, dan itu salah satu contohnya. Dan juga nanti ada tourism dan lain-lain. Untuk tourism kita ada program tourism juga. Jadi tourism itu anak-anak kita ajak jalan-jalan tidak hanya untuk melihat atau menikmati suasananya di luar, tapi di situ yang pertama mereka bisa belajar dari potensi di sana. Yang kedua, mereka bisa praktek. Contoh, barusan bulan Juni kemarin kita melakukan study tour di Bromo. Tujuannya apa?
it's not only for having fun, but they have to practice their English with the native speakers there. Jadi mereka tidak hanya jalan-jalan, tapi mereka wajib praktek dan membuat vlog dengan bule di sana, menunjukkan bahwa ini loh hasil belajar saya ketika saya di PBI. Gitu. Jadi mereka kita latih dan kita ajak secara langsung, karena bahasa itu it's not only the theory, they need to practice, especially English. They need to practice the language. Untuk program mahasiswa yang bisa mereka laksanakan ya, kita ini punya program yang pertama Sarasean. Program Sarasean ini biasanya pematerinya ini alumni PBI yang sudah jadi ya. Contoh ada alumni yang bisa S2 di luar negeri, kita datangkan sekali waktu untuk ngisi dan ngasih motivasi ke adik-adiknya. Ada alumni yang sudah punya kursusan, kita undang ya. Ada alumni yang sudah jadi kepala sekolah, kita undang. Nah, dari Sarasean itu kita adakan tiap bulan biasanya, yang nantinya mahasiswa dan juga alumni yang sudah berhasil ini nanti bisa take and give. Mahasiswa bisa menimba ilmu dari mereka itu. Ya, kemudian ada juga pelatihan kewirausahaan kita kasih ya. Contoh edupreneur. Bahasa Inggris itu bisa digunakan untuk apa saja, kita kasih pelatihan. Karena jangan sampai mahasiswa itu mikirnya sempit. Wah, ini bahasa Inggris sekarang sudah tidak bisa ngajar di SD, sudah nggak bisa ngajar di TK. Not about that. Bahasa Inggris itu lulusan bahasa Inggris itu bisa masuk di semua lini. Beda dengan fakultas yang lain. Karena apa? Bisa jadi translator, bisa jadi tourist guide, bisa banyak hal ya. Oke. Pekerjaan ya, tadi sedikit sudah saya sampaikan terkait pekerjaan. Kira-kira kalau lulusan ini bisa jadi apa ya? Saya ini salah satu alumnus ya, alumni di PBI ini. Alhamdulillah hari ini saya bisa bantu ngajar di Unisla ini juga, dan beberapa teman saya sudah jadi dosen, ada juga jadi kepala sekolah, ada jadi guru bahasa Inggris, ada yang dirikan kursus, ada juga jadi translator ya, dan banyak hal. Alhamdulillah kita ini di prodi bahasa Inggris ini bisa menjadi apapun ya, bahkan yang kuliah keluar negeri pun bisa ya. Oke, karena everything needs English. Ya, beasiswa di Unisla ini yang pertama ada ya, sebagaimana yang yaitu beasiswa KIP. Ini sudah menjadi program nasional untuk beasiswa KIP ini. Beberapa mahasiswa sudah dapat beasiswa itu. Kemudian ada beasiswa prestasi, ada beasiswa tahfidz bagi yang hafal Quran ya. Kemudian ada beasiswa dari Pemkab Lamongan, bisa mereka dapatkan. Untuk kerjasama dari PBI ini sudah dilakukan. Yang pertama tingkat universitas, sudah beberapa universitas yang sudah kerjasama. Contoh ini ada Universitas Negeri Malang, kita sudah Universitas Kanjuruhan, STKIP PGRI Bangkalan, dan banyak lagi. Kemudian PBI ini juga bergabung dalam asosiasi APS PBI ini, asosiasi prodi bahasa Inggris tingkat nasional ya. Kemudian untuk instansi kita banyak, mulai Diknas, alhamdulillah kita kerjasama dengan Diknas, kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Lamongan, dan untuk sekolahan alhamdulillah kita hampir Lamongan kota khususnya ini hampir total. Kemudian untuk wilayah-wilayah kecamatan-kecamatan di Lamongan ini juga hampir keseluruhan sudah pernah kita laksanakan kerjasama.
Kerjasama yang pertama bisa kami rasakan, contoh ketika kami kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Sebelum anak-anak melaksanakan tourism, kita datangkan dari Dinas Pariwisata Lamongan untuk memberikan satu wawasan terkait wisata. Ketika kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan, kita dikasihkan arahan sebelum melaksanakan PLP ya. Atau PPL zaman dulu, PPL sekarang namanya PLP. Kemudian dengan kerjasama atau MOU dengan Unikama contohnya ya, kita kemarin sudah bisa pertukaran pelajar di semester 5 itu mahasiswa Islam bisa ikut kuliah di kampus lain dan lain sebagainya. Untuk para dosen dengan kerjasama kita bisa sharing untuk jurnal. Nah, karena kita punya kewajiban untuk kirim jurnal dan lain sebagainya. Harapannya yang pertama untuk anak-anak mahasiswa khususnya ini bisa punya kemampuan lebih lagi, baik itu di tingkat soft skill dan hard skillnya. Kita masih menginginkan peningkatan mutu bagi mahasiswanya. Kemudian untuk prodi ya, kita berharap ada peningkatan juga nanti di tingkat akreditasi ya. Kemudian kita bisa kerjasama yang lebih luas. Yang hari ini kita masih kerjasama dalam negeri, siapa tahu di tahun-tahun yang akan datang kita bisa kerjasama dengan kampus-kampus atau instansi-instansi di luar negeri supaya mahasiswa nanti bisa go internasional.